Semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Hari ini Senin 5 September 2022 dalam pekan biasa ke-23 tahun liturgi C2. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Suci menurut Lukas bab 6 ayat 6 sampai dengan 11. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamati Yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang mati tangan kanannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku berkata kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya dan sembuhlah ia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus menunjukkan kuasa keilahiannya dengan tindakan penyembuhan. Dalam perikop Injil tentang penyembuhan orang yang tangannya lumpuh ini, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi tidak menanggapi tindakan Tuhan Yesus secara langsung, tetapi berusaha mencari-cari kesalahan dengan memata-matai setiap tindakan Tuhan Yesus. Melihat kenyataan itu, Tuhan Yesus tidak lagi merahasiakan tindakan kuasanya. Ia tidak menghindari konfrontasi dengan mereka, melainkan seolah-olah menantang para ahli Taurat dan orang Farisi untuk membuat pernyataan lain mengenai hari Sabat dan untuk menyingkapkan motif-motif hati mereka yang salah. Di sini terdapat perbedaan penafsiran tentang hari Sabat antara Tuhan Yesus dengan kelompok ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Penafsiran kelompok mereka mengenai hukum memperbolehkan penyembuhan pada hari Sabat hanya sebatas untuk proses kelahiran, sunat, dan penyembuhan penyakit berat. Tuhan Yesus berusaha mematahkan paradigma orang Farisi dan ahli Taurat ini bukan dengan menanyakan apakah diperbolehkan hukum untuk menyembuhkan orang pada hari Sabat, melainkan mengemukakan pertanyaan yang menggambarkan jika Sabat diberikan Allah kepada umatnya demi kebaikan mereka, bukankah seorang Yahudi yang saleh akan melakukan pekerjaan yang baik di hari Sabat, bukan malah melakukan pekerjaan buruk pada hari itu? Dengan mengemukakan pertanyaan seperti itu, Tuhan Yesus bermaksud menjelaskan bahwa dengan tidak melakukan pekerjaan baik yang sebenarnya dapat dilakukan dan dengan sengaja membiarkan seseorang menderita adalah suatu kejahatan. Akan tetapi, sungguh sangat disayangkan, maksud dan penafsiran hukum tentang Sabat yang Tuhan Yesus sampaikan tidak pernah dapat didengar oleh kelompok ahli Taurat dan orang Farisi. Pikiran dan hati mereka telah tertutup. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih, sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita diajarkan untuk tidak menunda-nunda kebaikan, meskipun ada berbagai halangan. Berbuat kebaikan dan kebenaran merupakan tindakan yang tanpa batas. Kebaikan hati kita jangan sampai ternodai oleh sikap pamrih dan terhenti karena hujatan dari pihak lain.
bagaimanapun kondisi kita, Tuhan Yesus ingin kita tetap berbuat baik. Semoga Roh Kudus membimbing hati dan pikiran kita untuk senantiasa terarah pada kebaikan dan kebenaran. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita dan keluarga kita. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersatu dalam doa. Allah yang Maha Murah, dengan kasih-Mu, Engkau setia memelihara kami. Dengan rahmat dan sabda-Mu, hidup kami berakar pada kebenaran-Mu. Bantulah kami untuk teguh menjaga kemurnian diri, kendati rentan akan dosa dan godaan nikmat dunia ini. Ajarlah kami untuk mengerti betapa berharganya kasih setia-Mu bagi keselamatan jiwa kami. Amin.